Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A kelas AB47 gabungan 0304 akan mempresentasikan tentang bijak bersuara digital edukasi literasi hukum dan etika berpendapat di era media sosial. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Ahmad Fauzan, Ahmad Raka Abian, Adika Najma, Alfizil Fatani, Alis Kanaswa, dan Ahmad Gozi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran masalah sosial. Nah, jadi media sosial ini memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, namun banyak masyarakat belum memahami batasannya. Nah, di sini terdapat 4 fenomena yang sering muncul. Yang pertama ada ujaran kebencian dan adu emosi di kolom komentar. Yang kedua ada penyebaran hoaks tanpa verifikasi. Yang ketiga ada komentar spontan tanpa memikirkan dampak hukum. Yang keempat adanya rendahnya literasi digital dan kesadaran etika. Jadi secara keseluruhan, slide ini itu menggambarkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial belum disertai dengan tanggung jawab digital. Jadi inilah alasan pentingnya edukasi mengenai literasi hukum dan etika berpendapat agar ruang digital menjadi lebih aman, sehat, dan produktif. Nah, selanjutnya di sini ada latar belakang. Nah, jadi hasil riset menunjukkan bahwa masyarakat sering menggunakan hak berpendapat tanpa pemahaman tentang batas hukum dan tanggung jawab digital. Banyak yang berbicara dulu, berpikir belakangan, sehingga opini tidak berbasis data dan mudah menyinggung pihak lain. Regulasi seperti UU ITE seharusnya menjadi filter untuk melindungi masyarakat, tetapi karena kurangnya kesadaran hukum, bisa berubah menjadi sensor yang menghubungkan suara publik. Hal ini menegaskan perlunya edukasi mengenai literasi digital dan etika berpendapat, terutama bagi generasi muda dan masyarakat umum. Oke, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada teori kontak sosial atau Rousseau. Kebebasan tetap harus dibatasi oleh tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Lalu yang kedua ada teori ruang publik atau Habermas. Artinya ruang digital seharusnya menjadi tempat berdiskusi secara rasional, bukan arena konflik yang penuh emosi. Lalu yang ketiga ada UU ITE nomor 19 tahun 2016 menjadi dasar hukum dalam mengatur penyebaran informasi, ujaran kebencian, hoaks, dan pelanggaran digital lainnya. Yang keempat, yang terakhir ada nilai Pancasila, sila kedua dan sila keempat, yang artinya menjunjung tinggi etika keadilan dan musyawarah dalam menyampaikan pendapat. Lalu selanjutnya ada keterkaitan dengan SGDS. SGDS 16 yaitu Peace, Justice, and Strong Institution, mendorong masyarakat memahami hukum, menjaga perdamaian digital, dan berpartisipasi dalam demokrasi yang sehat. Lalu yang kedua ada SGDS 11, Sustainable Cities and Communities, membangun lingkungan digital dan komunitas yang aman, inklusif, dan edukatif. Lalu yang ketiga ada SGDS 12, Responsible Consumption and Production, mengedukasi masyarakat agar bertanggung jawab dalam mengonsumsi dan membagikan informasi digital. Pada slide ini, saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan proyek. Rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran hukum dan etika berpendapat di media sosial agar tercipta budaya digital yang sehat dan beradab. Untuk menjawab hal tersebut, proyek ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman batas kebebasan berpendapat, mendorong masyarakat berkomentar secara santun dan berbasis data, dan yang terakhir, membiasakan budaya digital yang aman, kritis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pelaksanaan proyek. Langkah pertama adalah observasi dan diskusi, yaitu mengamati fenomena ujaran kebencian, hoaks, dan masalah etika digital di masyarakat. Selanjutnya, kami akan melakukan edukasi dan penyuluhan dengan memberikan sosialisasi langsung kepada teman kampus, sekolah, remaja Karang Taruna, dan warga sekitar. Lanjut, metodenya adalah kampanye.
yaitu kampanye digital melalui pembuatan poster, video singkat, reels, dan infografis yang berisi edukasi tentang etika berpendapat dan UU ITE. Yang terakhir, kami akan melakukan evaluasi dampak melalui tes pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan, serta mengumpulkan dokumentasi dan testimoni dari peserta. Baik, pada saat ini kami ingin menjelaskan rencana kegiatan dari proyek sosial yang kami lakukan. Jadi rencana ini kami susun secara bertahap agar kegiatan berjalan terarah dan memberikan dampak yang nyata. Jadi tahap pertama adalah identifikasi. Pada tahap ini kami melakukan observasi dan diskusi baik melalui media sosial maupun lingkungan sekitar. Kami mencari-cari contoh nyata, fenomena, misinformasi, komentar negatif, serta rendahnya kesadaran hukum digital di masyarakat. Jadi hasil dari tahapan ini yang akan menjadi dasar untuk perumusan masalah nantinya. Tahap kedua adalah persiapan. Di sini kami mulai menyusun materi edukasi berdasarkan teori dari riset sebelumnya. Kami membuat konten berupa poster, PowerPoint, dan video edukatif yang membahas etika berpendapat, batasan kebebasan dalam berekspresi, serta penjelasan ringan tentang UU ITE agar mudah dipahami oleh masyarakat. Tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan secara melalui edukasi dan sosialisasi secara langsung. Jadi kami melakukan penyuluhan ke teman kampus dan komunitas kecil, serta mengadakan kampanye digital melalui Instagram dan TikTok untuk jangkauan yang lebih luas. Kami juga mengajak peserta untuk diskusi, simulasi komentar sehat, dan memahami perbedaan antara pendapat, kritik, dan ujaran kebencian. Dan tahap terakhir adalah evaluasi. Kami mengukur pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan melalui pertanyaan singkat dan diskusi reflektif. Kami juga mengumpulkan dokumentasi dan testimoni untuk melihat dampak dari kegiatan ini, baik secara pengetahuan maupun perubahan dari sikap dalam berkomentar di sosial media. Dan dengan rancangan kegiatan yang terstruktur seperti ini, kami berharap proyek sosial itu tidak hanya selesai sebagai tugas, tetapi juga menjadi kontribusi kecil dalam membangun budaya digital yang sehat dan cerdas tentunya, dan lebih beradab. Baik, yang selanjutnya ada hasil dan dampak proyek. Hasil dan dampak proyek yang pertama yaitu peserta mulai memahami bagaimana konsekuensi hukum di media digital. Yang kedua, mampu membedakan yang mana pendapat, kritik, dan juga ujaran kebencian. Yang ketiga, mulai tumbuh kesadaran untuk berpikir sebelum berkomentar. Yang keempat, masyarakat lebih bijak untuk menyampaikan dan berbagi informasi. Selanjutnya, budaya digital yang sehat tidak tercipta dari aturan saja, tapi melalui perilaku dan juga kesadaran dari warga negara. Melalui edukasi literasi hukum dan etika digital, kita bisa mewujudkan ruang digital yang adil, yang aman, dan juga beradab. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.